بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده، أما بعد. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Ma'asyiral muslimin, saudara-saudaraku para hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Beberapa hari lagi InsyaAllah kita akan kembali bertemu dengan bulan yang paling mulia di antara bulan-bulan yang lain yang diciptakan oleh Allah dalam putaran satu tahun itu, yaitu bulan Ramadan. Kalau boleh kita ibaratkan, bulan Ramadan itu tidak ubahnya seperti seorang tamu yang datang ke rumah kita. Semakin mulia tamu itu dalam pandangan kita, maka akan semakin lama dan semakin besar persiapan yang akan kita laksanakan untuk menyambut kedatangan tamu agung itu. Begitu jugalah seorang mukmin atau seorang muslim, semakin agung di matanya bulan Ramadan itu, maka akan semakin lama persiapan yang dia siapkan untuk menyambut bulan Ramadan yang mulia itu. Tapi semakin kecil keagungan Ramadan di mata seorang muslim, bahkan mungkin ketika datang bulan Ramadan, jangankan dia melakukan persiapan sebelumnya, di bulan Ramadan itu pun dia tidak menganggap bulan Ramadan adalah sesuatu yang istimewa di matanya. Makanya tidak heran kalau para ulama salaf kita dulu mengatakan, ada yang mengatakan Rajab syahrul badri, wa Sya'ban thahrus suqi, wa Ramadan syahrul hasad. Rajab itu adalah bulannya, saatnya menanam. Sya'ban itu adalah saatnya menyiram tanaman, dan Ramadan itu adalah bulannya, saatnya memetik apa yang telah ditanam dan yang disiram tadi. Artinya kaum muslimin, bahwa semangatnya ibadah kita di bulan Ramadan, berkualitasnya diri kita dan ibadah kita di bulan Ramadan, itu sangat bergantung sejauh mana persiapan-persiapan yang kita laksanakan di bulan-bulan sebelumnya, terutama di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, tamu yang agung yang kita namakan dengan Ramadan ini tidak hanya sekedar tamu yang akan menemui kita, tapi luar biasanya dia seperti seorang tamu yang tidak hanya datang ke rumah kita, tapi juga dia adalah tamu istimewa yang akan membawa begitu banyak hadiah dan oleh-oleh untuk kita. Apa saja hadiah yang dia bawa? Di antaranya digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min 'abdin yasumu yawman fi sabilillah illa ba'adallahu bidzalikal yawm wajhahu 'anil nari 70 kharifa."
Tidaklah seorang hamba melakukan puasa satu hari saja di jalan Allah, kecuali Allah akan jauhkan dirinya dari api neraka 70 kharifa, 70 tahun perjalanan. Kaum muslimin, kalau seandainya Allah berikan kemampuan kepada kita untuk berjalan kaki secara terus menerus tidak berhenti selama 70 tahun, kira-kira sejauh mana perjalanan itu bisa kita tempuh? Nah, begitulah hadiah, salah satu hadiah Ramadan, satu hari berpuasa, apalagi itu di bulan Ramadan. Allah jauhkan diri kita dari api neraka 70 tahun perjalanan. Coba bayangkan kalau seandainya 29 hari atau 30 hari di bulan Ramadan itu betul-betul puasa yang kita laksanakan adalah puasa-puasa yang berkualitas, maka begitu luar biasa Allah akan jauhkan kita dari neraka. Kemudian dalam hadis yang lain, idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa sufilatis syayatin. Apabila telah datang bulan Ramadan, dibukalah pintu-pintu syurga, ditutuplah pintu-pintu neraka, dan dibelenggulah para setan itu. Artinya di bulan Ramadan Allah buka kesempatan berbuat baik yang seluas-luasnya, dan Allah berikan balasan yang lebih luar biasa dibandingkan dengan hari-hari yang lain. Kemudian juga hadis yang sangat terkenal yang kita pahami dan baca, man sama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan, dengan penuh keikhlasan, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Itulah di antara hadiah-hadiah, itulah di antara oleh-oleh Ramadan yang akan dia berikan kepada kita. Sekali lagi, dia tidak hanya sekadar tamu yang datang kepada kita, tetapi dia adalah tamu istimewa yang membawa hadiah-hadiah yang luar biasa itu. Maka seperti yang kita sampaikan di awal tadi, kaum muslimin, semakin istimewa Ramadan di mata orang-orang mukmin, maka akan semakin istimewa persiapan yang dia lakukan sebelum datangnya Ramadan itu. Kaum muslimin, bapak dan saudara jamaah Jumat rahimakumullah, lalu apa saja persiapan yang mesti kita lakukan? Di antaranya yang pertama adalah yaitu mempersiapkan jiwa kita, ruh kita betul-betul siap untuk menerima kedatangan bulan Ramadan itu. Kalau boleh kita istilahkan kaum muslimin, jiwa kita ini yang akan menempuh bulan Ramadan nanti, jiwa kita ini ibarat mobil-mobil yang sudah lama tidak diservis. Padahal mobil ini akan dibawa perjalanan ribuan kilometer yang ditempuh 30 atau 29 hari. Maka seorang sopir yang cerdas, seorang pengendara yang cerdas adalah orang yang ketika dia tahu perjalanannya amat jauh, waktu yang ditempuh begitu lama, dan dia lihat mobilnya sudah patut untuk diservis, maka dia akan servis apa yang perlu diservis. Kalau olinya perlu diganti, maka dia akan ganti olinya. Kalau ada onderdil-onderdilnya yang patut diganti dengan yang baru, maka dia akan menggantinya dengan yang baru. Kalau ada yang patut diperbaiki, dia akan lakukan perbaikan. Maka sopir yang cerdas seperti ini, ketika dia bawa kendaraannya tadi, walaupun perjalanannya akan ditempuh ribuan kilometer dalam perjalanan berpuluh-puluh hari, maka insya Allah perjalanannya akan lancar dan akan sampai kepada tujuan. Sedangkan pengendara yang bodoh adalah pengendara yang tahu mobilnya sudah banyak rusaknya, butuh perbaikan di sana dan di sini, tetapi dia paksakan langsung dia bawa kendaraan yang sudah patut diperbaiki itu, padahal perjalanan jauh, waktu yang ditempuh lama. Maka yakinlah
baru beberapa kilometer saja barangkali mobil yang dia bawa akan mogok dan tidak bisa lagi dibawa dalam perjalanan. Dan inilah mungkin rahasianya kaum muslimin, kenapa semangat ibadah di bulan Ramadan itu bagi sebagian orang hanya dalam atau di hari-hari di awal saja. Dia melakukan puasa kapan? Hari pertama, hari kedua, ketiga. Dia rajin melakukan solat tarawih di malam hari, bahkan dia tambah dengan banyak baca Quran, tapi hanya di hari-hari awal atau minggu-minggu pertama. Sedangkan di minggu-minggu berikutnya dia sudah kelelahan, energi ibadahnya sudah habis, sehingga kita dapatilah fenomena-fenomena di bulan Ramadan semakin ke hujung, maka semakin sedikit orang yang bertahan di rumah-rumah Allah untuk beribadah. Maka mari kita siapkan ruh kita, kita bersihkan jiwa kita yang berlumur dosa ini. Mustahil kaum muslimin, seseorang yang bergumur dosa, yang banyak dosanya, yang dikotori jiwanya dengan begitu banyak dosa dan kesalahan, tidak dia bersihkan sebelum Ramadan, maka rasa-rasanya bisa jadi semangat ibadah yang dia dapatkan hanya di awal-awal saja. Mari kita dengar apa yang dikatakan oleh Nabi SAW. Ya ayuhan nas, tubu ilallah wastaghfiruh, fa inni atubu ilaihi fi kulli yaumin mi'ata marrah. Wahai sekalian manusia, bertaubatlah kepada Allah dan minta ampunlah kamu semuanya kepadanya, karena sesungguhnya aku, nabimu ini adalah orang yang minta ampun kepada Allah, bertaubat kepadanya 100 kali dalam sehari. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang yang maksum, yang dijamin dosanya diampuni oleh Allah, yang dijamin oleh Allah surganya adalah surga terbaik. Tapi mari lihat, beliau memberikan keteladanan, beliau beristighfar, beliau minta ampun kepada Allah dari dosa-dosanya sebanyak 100 kali dalam sehari. Maka pertanyaannya kaum muslimin, kita hamba Allah yang dhaif ini, yang lemah ini, yang di setiap hari, di setiap jam, bahkan menit detik kehidupan kita banyak dosa dan kesalahan yang kita lakukan, maka sejauh mana kita hapus dosa-dosa itu dengan istighfar atau minta ampun kepada Allah? Maka mari kita bersihkan jiwa kita dengan istighfar tadi. Istighfar tentu tidak hanya kalimat-kalimat lisan. Minta ampun kepada Allah tentu tidak hanya dengan istighfar berupa zikir lisan, tapi meminta ampun kepada Allah pada hakikatnya adalah bagaimana kita mengisi diri kita ini atau waktu yang Allah berikan, terutama menjelang Ramadan ini, dengan memperbanyak melakukan amalan-amalan. Kaum muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Kemudian persiapan yang kedua yang mestinya kita lakukan sebelum datang bulan Ramadan adalah persiapan ilmu. Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab sahih beliau membuat sebuah bab dalam kitab sahih beliau itu yang beliau beri judul dengan Al-Ilmu Qabla Al-Qawli Wal-Amal. Ilmu terlebih dahulu sebelum seseorang berbicara dan beramal. Karena amalan itu tidak akan diterima oleh Allah kecuali amalan itu didasarkan dengan ilmu sebelumnya. Maka alangkah baiknya kaum muslimin bahwa kita belajar Ramadan, tentang Ramadan, bagaimana puasa yang baik di bulan Ramadan, bagaimana memanfaatkan waktu sebaik-baiknya di bulan Ramadan, bagaimana caranya supaya diri kita semangat dalam beribadah. Seharusnya dan sejatinya itu semua telah kita ilmui sebelum datangnya bulan Ramadan. Kenapa? Karena seseorang yang sudah mempersiapkan dirinya dengan ilmu sebelum dia melakukan amalan, maka insya Allah dia akan melakukan amalan-amalan terbaik di saat dia melakukan ibadah itu. Kemudian yang ketiga, persiapan yang tidak kalah pentingnya adalah
yaitu persiapan melatih diri kita semaksimal mungkin dengan melakukan ibadah. Kaum muslimin, bagi kita yang hobi olahraga, hobi main bola misalnya, orang yang tahu dengan olahraga, ketika dia ingin main bola misalnya, ketika dia sampai ke lapangan, dia tidak akan turun langsung kemudian main bola, tidak. Dia akan lakukan persiapan yang kita kenal dengan pemanasan. Memang pemanasan itu butuh energi, iya. Pemanasan itu kadang membuat capek badan, iya. Tapi dengan pemanasan itu, insya Allah seseorang akan berolahraga dengan baik dan fisiknya akan terjaga dari cedera segala macam. Nah, begitulah kira-kira mungkin Ramadan bisa kita istilahkan kaum muslimin, bahwa maksimalnya ibadah kita di bulan Ramadan nanti itu tergantung sejauh mana persiapan dan latihan-latihan ibadah yang kita laksanakan di 2 bulan atau dalam 1 bulan ini. Artinya kalau kita ingin melaksanakan ibadah puasa yang maksimal, maka latih-latihlah diri kita memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Kalau kita ingin betul-betul memaksimalkan diri membaca Al-Quran, berniat berkhatam Quran berkali-kali, maka latihannya mulai dari sekarang ini. Kalau kita ingin maksimal salat malam kita, ingin maksimal salat berjamaah kita, ingin maksimal salat-salat sunnah kita, maka semuanya harus dilatih terlebih dahulu. Dan kapan itu dilakukan? Yaitu sebelum datangnya bulan Ramadan, yaitu di bulan Sya'ban ini. Itulah yang dinamakan oleh ulama kita tadi Rajab, Syahrul Badri. Rajab itu adalah bulan saatnya menanam. Wa Sya'ban Syahrul Suq. Sya'ban itu adalah bulan saatnya menyiram. Artinya bulan Rajab dan bulan Sya'ban adalah bulan-bulan persiapan. Kalau memang nanti kita ingin memetik semangat ibadah yang luar biasa di bulan Ramadan, maka mungkin sekali lagi kaum muslimin, orang-orang yang semangat ibadahnya hanya ketika di awal-awal Ramadan saja, kemudian kehilangan semangat, kehilangan energi ketika berada di bulan Ramadan, bisa jadi disebabkan karena kurangnya persiapan sebelum datang bulan Ramadan. Maka mari setidak-tidaknya 3 hal ini kita amalkan sebelum datang tamu yang istimewa itu. Maka lakukanlah persiapan-persiapan. Yang pertama tadi, persiapkanlah ruh kita, jiwa kita, untuk bisa betul-betul siap menerima tamu istimewa yang kita kenal dengan Ramadan tadi. Kemudian yang kedua, lakukanlah atau siapkanlah ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Ramadan, sehingga kita punya motivasi yang kuat untuk memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan. Kemudian yang ketiga, lakukanlah latihan-latihan dengan ibadah-ibadah, sehingga ketika datang bulan Ramadan tadi, kita tinggal memetik hasil dari semangat yang telah kita latih di bulan-bulan sebelumnya. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Syukran ya Rabbi, syukran, hadaita qalbi, syukran.